Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Chandra dengan NPM 2311031060. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai transfer antar perusahaan, yaitu aset tidak lancar. Pada transfer jasa antar perusahaan, perusahaan yang berelasi seringkali membeli jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Pada saat suatu perusahaan itu membeli jasa dari pihak yang berelasi, umumnya pembeli mencatatnya sebagai beban dan penjual mencatatnya sebagai pendapatan. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, beban dan pendapatan tersebut harus dieliminasi. Contoh, jika induk perusahaan menjual jasa konsultasi ke anak perusahaan sebesar 50 juta, maka induk perusahaan akan mengakui pendapatan konsultasi sebesar 50 juta dalam pembukuannya, dan anak perusahaan akan mengakui beban konsultasi sebesar 50 juta. Lalu pada transfer aset berupa tanah, pada saat tanah itu ditransfer antara pihak yang berelasi pada nilai bukunya, tidak ada penyesuaian atau eliminasi khusus yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Transfer tanah yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya memerlukan perlakuan khusus dalam proses konsolidasi. Contoh, PT Induk mengakuisisi tanah senilai 20 juta pada tanggal 1 Januari 2000X1 dan menjual tanah tersebut ke anak perusahaannya PT Anak pada tanggal 1 Juli 2000X1 sebesar 35 juta. Maka PT Induk mencatat, yaitu pada tanggal 1 Januari 2000X1 tanah didebit sebesar 20 juta, kas dikredit sebesar 20 juta. Lalu pada 1 Juli 2000X1 kas didebit sebesar 35 juta, tanah dikredit sebesar 20 juta, dan keuntungan dikredit sebesar 15 juta. Sedangkan PT Anak mencatat pada tanggal 1 Juli 2001 yaitu tanah didebit sebesar 35 juta dan kas dikredit sebesar 35 juta. Penjualan yang terjadi dari induk perusahaan ke anak perusahaan disebut penjualan downstream, yaitu setiap keuntungan atau kerugian dari transfer tersebut menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Sedangkan penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan tersebut disebut sebagai penjualan upstream, yaitu setiap keuntungan atau kerugian menjadi hak pemegang saham anak perusahaan. Jika anak perusahaan itu dimiliki penuh, maka semua keuntungan atau kerugian pada akhirnya menjadi hak induk perusahaan. Selanjutnya, transfer antar perusahaan berupa aset yang disusutkan. Laba antar perusahaan belum terrealisasi dari aset disusutkan atau diamortisasi dianggap akan terrealisasi secara bertahap selama sisa umur ekonomisnya, bersamaan dengan penggunaannya oleh afiliasi pembeli dalam menghasilkan pendapatan dari pihak non-afiliasi. Jumlah penyusutan yang diakui dalam pembukuan perusahaan setiap periode atas aset yang dibeli dari afiliasi berdasarkan pada harga transfer antar perusahaan. Akan tetapi, dari sudut pandang konsolidasi, penyusutan harus didasarkan pada biaya perolehan aset untuk entitas konsolidasi, yaitu biaya perolehan aset dari pihak yang semula membeli aset tersebut dari pihak luar. Contohnya, pada penjualan downstream, yaitu PT Induk menjual peralatan ke PT Anak pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar 7 juta. Biaya perolehan peralatan PT Induk itu sebesar 9 juta, 3 tahun sebelum 31 Desember 2001, dan telah disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan umur 10 tahun tanpa nilai sisa. Lalu, untuk memperoleh nilai buku per 31 Desember 2001, caranya biaya perolehan awal PT Induk sebesar 9 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan hingga per 31 Desember 2001, yaitu kita pertama mencari penyusutan tahunan dulu. Penyusutan tahunnya itu 9 juta dibagi 10 tahun, yaitu 900.000 selama 1 tahun. Lalu jumlah tahunnya itu ada 3. Maka akumulasi penyusutan per 31 Desember 2001 yaitu 2.700.000. Jadi nilai buku per 31 Desember 2001 9 juta dikurang 2.700.000 yaitu 6.300.000. Lalu keuntungan yang diakui oleh PT Induk, harga jual peralatannya kan 7 juta, dikurangi dengan nilai peralatannya 6.300.000, maka keuntungannya itu sebesar 700.000. Jurnal yang dicatat oleh PT Induk, yaitu pada tanggal 31 Desember 2001, beban penyusutan di debit sebesar 7 juta, akumulasi penyusutan di kredit sebesar 7 juta, lalu kas di debit sebesar 7 juta, akumulasi penyusutan di debit sebesar 2.700.000,
Peralatan sebesar 9 juta di sebelah kredit dan keuntungan di sebelah kredit sebesar 700.000. Sedangkan pencatatan pada PT Anak pada tanggal 31 Desember 2001, peralatan didebit sebesar 7 juta dan kas kredit sebesar 7 juta. Kesimpulannya, dalam transaksi antar perusahaan yang berelasi, pendapatan dan beban yang timbul harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Transfer aset seperti tanah dapat memerlukan penyesuaian, tergantung pada nilai jualnya dibandingkan dengan nilai buku. Konsep downstream dan upstream sale menjelaskan bagaimana keuntungan atau kerugian dialokasikan antara induk dan anak perusahaan. Selain itu, transfer aset yang mengalami penyusutan harus diperlakukan secara khusus dalam konsolidasi agar laba yang belum terrealisasi dapat dicatat secara akurat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.